Assalamualaikum sahabat family, kali ini kita mau budidaya stevia bareng mahasiswa Faverta Universitas Garut. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pembuatan media tanam untuk pembibitan stevia. Media tanam terdiri dari tanah dan pupuk kandang kambing dengan perbandingan 1:1. Setelah tanah dan pupuk dicampur, maka biarkan selama 1-2 minggu agar pupuk kandang kambing matang secara sempurna. Setelah itu, cangkul dan campur kembali tanah tersebut dan dilanjutkan dengan pengayakan supaya tidak terdapat bebatuan yang dapat mengganggu pertumbuhan perakaran. Oke, langkah kedua sahabat, yaitu pengisian polybag. Polybag yang digunakan berukuran kecil supaya populasi tanaman yang didapatkan bisa lebih banyak. Rapikan polybag yang telah diisi supaya memudahkan dalam penanaman dan pengecekan jumlah populasi tanaman. Lanjut ke langkah ketiga sahabat family, yaitu stek batang stevia. Sebenarnya ada beberapa metode sahabat untuk pembibitan stevia ini. Di antaranya perbanyakan melalui akar, kemudian melalui batang, dan bisa juga melalui benih. Nah, kali ini yang akan kita coba yaitu dengan metode dari batang stevia. Lain kali kita coba ya dari akar dan juga dari benih. Yuks, langsung aja kita lihat gimana sih kakak-kakak mahasiswa cara ngebibitinnya. Nah, kita cari batang yang terlihat sehat, terhindar dari jamur dan bakteri, dan juga pertumbuhan tingginya bagus. Nah, itu kita ambil sebagai sumber bibit. Bisa juga kita stok menjadi mother stock untuk bibit yang bagus. Tinggi stek batang yang kita gunakan bisa dari 5-10 cm atau memiliki kurang lebih 2 atau 5 buku. Sisakan 3-5 batang daun, runcingkan pangkal batang, kemudian tanam. Jangan lupa siram minimal sehari sekali ya, pagi atau sore hari. Setelah 3-4 minggu, maka akan mulai tumbuh perakaran dari buku pertama yang ditanamkan ke tanahnya. Lanjut kita cek tanaman supaya terhindar dari hama dan penyakit tanaman. Jika terdapat jamur, kita aplikasi fungisida. Jika terdapat ulat, kita aplikasi insektisida. Ups, ternyata di kebun ada yang gak tumbuh nih. Yuk kita lakukan penyiraman. Kita sulam tanaman yang gak tumbuh dengan menggunakan bibit yang bagus. Terlebih dahulu, kita buat lubang tanamnya ya. Penyebab tanaman mati bisa karena hama penyakit tanaman, kemudian bisa juga karena
panen atau mengarit terlalu pendek sehingga tanaman menjadi stres dan tidak tumbuh kembali. Nah, setelah dibuat lubang tanamnya, langsung aja Kak ditanam stevianya biar cepet tumbuh. Lapor Kak, ternyata ada tumbuhan yang gak diinginkan nih. Namanya adalah gulma. Langsung aja Kak Agis dan rekan-rekan melakukan pengendalian gulma manual. Nah, ini yang dipegang Kak Agis tuh salah satu gulma daun lebar ya. Gulma ini merugikan untuk tanaman utama karena akan terjadi persaingan dalam penyerapan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Dalam rentang penanaman sampai panen kurang lebih 2 bulan, minimal harus dilakukan pengendalian gulma 2-3 kali. Tanaman yang kita kendalikan gulmanya ini kurang lebih 3 minggu setelah panen ya. Supaya pertumbuhannya makin maksimal, kita lakukan langkah ketujuh, yaitu pemupukan NPK. Aplikasi dilakukan setelah pengendalian gulma supaya penyerapan unsur hara dapat maksimal. Alhamdulillah tanaman kita sudah 4 MST, 7 MST, dan kita siap panen. Panen dilakukan 2 bulan setelah tanam atau ditandai dengan mulai bermunculannya bunga pada tanaman stevia. Jika stevia sudah memasuki masa generatif pembungaan, maka kadar manisnya akan semakin berkurang. Lanjut, biar makin manis, kita minta tolong kakak yang manis ya buat ngeringin stevianya. Langkah ke-9, pengeringan stevia. Aduh, udah mau akhir aja nih ya. Yuk kita ratakan kak stevianya supaya mudah dalam pengeringan ya. Jangan terlalu tebal. Nah, 2-3 hari kita cek lagi. Mulai kering, dibulak dibalik supaya rata keringnya. Pengeringan bisa dilakukan di GH atau terkena matahari langsung juga boleh ya. Nah, ini hasil pengeringannya yang udah kita sortir. Ini daunnya aja ya, tergantung permintaan nanti. Ada konsumen yang minta dicampur batang daun, ada yang minta daun aja atau batang aja, itu langsung kita sortir. Oke, kita ucapin makasih ke kakak-kakak mahasiswa Universitas Garut, Fakultas Pertanian, yang udah bantuin kita ya. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel Dunia Family. Makasih.